Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah yang berbahagia dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Channel yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, itu merupakan suatu pelatihan terhadap anak-anak kepada anak-anak ya usia TK, PAUD maupun sekolah menengah pertama ataupun atas untuk mempelajari bagaimana membuat robot, bagaimana mengcoding ya, programming maupun animasi. Dan juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para petani serta produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama para petani kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia dimanapun sahabat kebun berkah berada, untuk itu kami berharap sahabat kebun berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, komen, tonton, like, dan share ke kawan-kawan yang lain agar channel ini bisa berkembang, bisa diketahui oleh berbagai lapisan masyarakat. Sehingga informasi-informasi yang disampaikan bisa menjangkau segala lapisan masyarakat. Program-program pemerintah terkait tentang kehutanan, pertanian maupun perkebunan, juga pelatihan-pelatihan robotik bisa diketahui ya. Dan produk-produk ataupun kegiatan-kegiatan para petani kebun berkah bisa diketahui dan bisa laris sehingga bisa meningkatkan pendapatan terutama para petani kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, dimanapun sahabat kebun berkah berada, kita mencoba membahas ya terkait tentang pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita tentu sudah mengetahui apalagi yang sahabat kebun berkah yang bekerja di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ataupun di Direktorat Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan tentunya sudah paham betul makna dari rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan suatu upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Jadi berusaha melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan itu untuk menjaga ya, untuk meningkatkan, untuk mempertahankan atau menjaga tadi peran dari hutan dan lahan ya, agar bisa meningkat daya dukungnya, agar bisa produktivitasnya juga terjaga, dan peranannya untuk menjaga sistem penyangga kehidupan, untuk melindungi kehidupan. Itulah rehabilitasi hutan dan lahan, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia bahwa rehabilitasi hutan dan lahan ini juga memiliki kegiatan-kegiatan yang sudah terencana maupun sudah terukur ya, dan melalui berbagai step. Yang pertama tentunya juga kita melakukan kegiatan perencanaan ya. Ini merupakan awal dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara umumnya, yaitu perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Setelah direncanakan tentunya sahabat kebun berkah akan mencoba pelaksanaannya ya. Pelaksanaan kegiatan RHL seperti apa ya. Dan tentunya kita sudah memiliki pedoman di dalam melaksanakan kegiatan RHL.
Untuk saat ini kita bisa melihat pedoman yang ada yaitu Permen LHK 23 tahun 2021 tentang pelaksanaan RHL. Dan terkait dengan kegiatan perencanaan tadi juga kita sudah memiliki berbagai macam pedoman, salah satunya adalah Permen LHK nomor 10 tahun 2022 tentang penyusunan rencana umum RHL dan rencana tahunan RHL. Setelah kita melakukan perencanaan, pelaksanaan, tentunya kita juga harus melakukan pengendalian, ya, pengendalian melalui monitoring evaluasi, melalui pembinaan, melalui pengawasan, melalui penilaian, dan sebagainya. Dan ini pun juga kita sudah memiliki pedoman yang harus kita kerjakan. Selain Permen LHK nomor 23 tahun 2021 tadi, kita di dalam melakukan teknis sekali, yaitu bagaimana melakukan pengendalian, aplikasi apa yang kita gunakan, kita juga sudah mempunyai surat edaran Dirjen Pedas RH nomor 4 tahun 2023 tentang pelaksanaan geotagging tanaman RHL. Ya, di mana Bapak Ibu, sahabat kebun berkah, di dalam melakukan pengawasan kegiatan RHL ini dilakukan dengan melakukan foto yang memiliki informasi geotagging, geografi ya, yaitu mulai dari informasi kapan foto itu dilakukan atau tanggal dan waktu di mana tempatnya serta koordinatnya. Inilah sahabat kebun berkah. Di dalam kegiatan RHL tentunya juga kita harus mengatur bagaimana sumber daya manusianya ataupun sumber daya yang lain ya sebagai pendukung. Inilah rehabilitasi hutan dan lahan secara manajemennya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita coba satu persatu ya terkait tentang rehabilitasi hutan melalui pandangan perencanaan dan sebagainya di dalam manajemennya. Yang pertama tentunya kita perencanaan. Perencanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kita mengacu secara teknis saja langsung ya kepada Permen LHK nomor 10 tahun 2022 tentang rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan serta rencana tahunan RHL. Di dalam peraturan-peraturan itu diceritakan atau disampaikan untuk dipedomani bahwa rencana umum RHL DAS adalah merupakan rencana indikatif kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan selama 10 tahun. Tentunya yang disusun berdasarkan kondisi fisik dan sosial ekonomi serta budaya masyarakat setempat dalam satuan unit ekosistem DAS atau wilayah DAS. Ya, ini adalah rencana induknya, rencana umumnya untuk melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan itu merupakan kegiatannya juga bukan hanya menanam sahabat kebun berkah, bukan hanya sekedar menanam tanaman, tetapi ada beberapa kegiatan yang harus kita rencanakan dan masuk ke dalam RURHL seperti RHL dalam bentuk pembangunan bangunan konservasi tanah dan air. Ada juga bisa jadi penanaman secara gabungan antara vegetatif dengan bangunan konservasi tanah dan air, atau mungkin juga ada perlakuan-perlakuan kimiawi. Ya, jadi rehabilitasi hutan itu tidak sekedar hanya menanam sahabat kebun berkah, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang juga harus direncanakan dengan baik. Seperti tadi yang sudah kami sampaikan, bagaimana mengelola, memanage suatu lahan, suatu kawasan hutan agar bisa dipertahankan, agar bisa dipulihkan, agar bisa berperan ya
sebagai penyangga kehidupan, memiliki daya dukung yang mendukung kegiatan-kegiatan manusia maupun ekosistem lainnya ya, bukan hanya sekedar manusianya. Sahabat kebun berkah bahwa rencana RUU RHL tadi disusun dan disahkan oleh menteri ya, sahabat kebun berkah. Dan penyusunannya juga dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan yang tentunya berkoordinasi melibatkan dengan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan kegiatan RHL. Ya, tidak bisa berdiri sendiri, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, karena kita tidak bisa berdiri sendiri itulah, maka perencanaan tadi melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan. Juga kita memandang terkait dengan adanya rencana kehutanan tingkat nasional maupun rencana kehutanan tingkat daerah ya, ada tingkat DAS dan sebagainya kita perhatikan. Dan kita menjadi acuan di dalam penyusunan RUU RHL. Ada juga rencana pengelolaan dasnya yang tadi saya sebutkan, RPDAS ya. Ada rencana pengelolaan sumber daya air, ada rencana tata ruang dan wilayah, ada peta lahan kritis, ada mangrove nasional, peta mangrove nasional, ada peta cekungan air dan tanah, ada peta penutupan lahan, ada peta rawan bencana dan bencana banjir dan tanah longsor, ada peta kerusakan ekosistem gambut, dan peta kekritisan daerah resapan air. Inilah yang kita pertimbangkan, sahabat kebun berkah, di dalam penyusunan rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan. Dan RUU RHL ini memiliki jangka waktu 10 tahun dan bisa ditinjau ulang setiap 5 tahun sekali, sahabat kebun berkah. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, setelah kita menyusun RUU RHL dan RUU RHL sudah ditetapkan oleh Menteri, maka langkah selanjutnya tentunya harus mendetailkan rancangan tadi. Karena rancangan RUU tadi definisinya merupakan suatu indikatif ya, rencana indikatif tentunya harus didetailkan. Pendetailan melalui penyusunan rencana tahunan RHL ya. Dan rencana tahunan RHL ini disusun T-1 sebelum kegiatan ya, T-1 sebelum kegiatan. Misalkan sahabat kebun berkah ingin melakukan kegiatan RHL di tahun 2025 misalkan, maka RTN ini disusun tahun 2024 ya. Dan RHL ini di dalam penyusunannya disesuaikan dengan kewenangan masing-masing. Sudah ada video ya untuk hal ini, bisa silakan sahabat kebun berkah mencarinya di channel YouTube Junediono Kebun Berkah. Di sini sudah diterangkan bagaimana cara menyusun RTN RHL, sehingga kami tidak perlu menerangkan pada video kali ini. Sahabat kebun berkah, setelah kita menyusun RTN RHL yang agak detail ini ya, maka untuk mendetailkan lagi, karena skalanya juga sudah harus detail, yaitu 1:5.000 sampai 1:10.000. Ini sudah detail ya. Inilah yang disebut sebagai rancangan kegiatan atau rancangan teknisnya. Ya, tentunya rancangan teknis bagaimana menyusunnya dan bagaimana kita melaksanakannya sudah ada di video YouTube channel Juni Diono Kebun Berkah. Silakan sahabat kebun berkah bisa mengekliknya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tadi kita sebenarnya sudah menyinggung walaupun sangat sedikit di atas tadi
bahwa aktivitas atau kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan berdasarkan Permen LHK 23 tahun 2021 itu ada yang disebut dengan reboisasi ya, ada yang disebut dengan penghijauan. Intinya dalam kegiatan atau dalam aktivitas RHL itu dibagi menjadi dua yaitu di dalam kawasan dan di luar kawasan. Di dalam kawasan kita mengenal reboisasi yaitu penanaman vegetasinya, yaitu upaya penanaman vegetasi atau pohon yang berada di dalam kawasan hutan. Nah, di dalam kawasan hutan itu juga bukan hanya sekedar menanam sahabat kebun berkah, tetapi bisa juga melakukan pengelolaan manajemen lahan dengan konservasi tanah dan air, ada terasnya, ada saluran airnya, ada SPA-nya, ada galiplak misalnya, ada rorak, ada dam penahannya misalkan, ada dam pengendali misalkan. Inilah adalah pola-pola manajemen lahan dengan menggunakan bangunan konservasi tanah dan air. Dan bisa jadi di dalam kawasan hutan tadi juga ada perlakuan kimiawi, sahabat kebun berkah, untuk melakukan RHL. Misalkan bisa dengan eh, menambah zat zat apa namanya kimia untuk meningkatkan produktivitas dari hutan dan lahan. Demikian juga dengan yang di luar kawasan hutan adalah sama. Kalau hanya bedanya pada istilah penghijauan dan reboisasi, tapi kegiatannya adalah sama. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia bahwa kita bicara terkait tentang rehabilitasi hutan dan lahan, tentunya tadi ada kegiatan-kegiatannya, penghijauan maupun eh, reboisasi. Di dalam Peraturan Menteri LHK 23 tahun 2021 bahwa pola-pola terkait dengan penanaman juga disesuaikan dengan kondisi fisiknya maupun kondisi sosial ekonominya. Jadi kita tidak serta-merta harus menggunakan A atau menggunakan C saja, tidak. Tetapi kita melakukan kegiatan reboisasi maupun penghijauan berdasarkan kondisi fisiknya, kondisi sosial ekonominya di suatu tempat, maupun kondisi-kondisi yang lain yang mempengaruhi pelaksanaan baik reboisasi maupun penghijauan maupun penerapan bangunan konservasi tanah dan air. Ya, jikalau kita melakukan kegiatan penghijauan atau reboisasi, maka ada istilahnya reboisasi intensif ya. Ini memang menanam mutlak tanaman-tanaman kehutanan, sahabat kebun berkah. Ya. Dan ada juga pula agroforestry ataupun silvopastural ataupun silvofishery ataupun model-model lain penanaman manajemen lahannya. Misalkan kalau secara agroforestry berarti sahabat kebun berkah memanage lahan dalam satu unit lahan tadi menanam dengan tanaman kehutanan, forestry-nya ya, dan tanaman pertaniannya, agronya. Ya, jadi ada kombinasi antara tanaman pertanian dan tanaman kehutanan di dalam satu lahan, di dalam satu unit manajemen lahan. Sahabat kebun berkah, kalau di kami di kehutanan atau di PDASRH atau BPDAS ya, untuk agroforestry ini dikenal dengan jumlah tanamannya per hektar, sahabat kebun berkah, yaitu 200 batang per hektar dan 400 batang per hektar. Ya, dengan pola intensif kita mengenal jumlah pohon yang harus kita tanam yaitu 625 sampai 1.100 batang per hektar. Inilah sahabat kebun berkah terkait dengan rehabilitasi hutan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk
untuk rehabilitasi lahan juga sama sebenarnya sahabat kebun berkah. Ada penghijauan yaitu penanaman pohon, ada juga penerapan konservasi tanah dan air ya, sama juga ada sipil tenisnya, ada gali plaknya dan sebagainya. Nah, terkait dengan penghijauan ini ada beberapa nama ya terkait dengan hal ini, tetapi wujudnya memang sama ya, menanam juga sebenarnya, yaitu misalkan hutan kota ya, ada keanekaragaman hayati, taman keanekaragaman hayati, ada hutan rakyat atau hutan hak, ada hutan adat dan sebagainya ya. Tentunya ini sama ya sebenarnya, yaitu menanam tanaman ataupun pohon dengan nama-nama yang berbeda. Sehingga sahabat kepemuda tidak perlu bingung ya, kok ini disebut dengan hutan rakyat, ada hutan tanaman rakyat misalkan ya, ada hutan apa namanya kota, ada taman keanekaragaman hayati ya. Itu merupakan istilah-istilah yang sama di dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan bagaimana sih tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan itu, kita mencoba menguraikan ya tahapan-tahapan walaupun secara umum tadi, secara manajemen terkait dengan pelaksanaan RHL ya, manajemen kita membagi menjadi 4 yaitu planningnya, kita sudah terangkan tadi, organisasinya tadi bagaimana mengelola SDM-nya, bagaimana mengelola sumber daya manenya misalkan, prosedurnya, pendukung lainnya ya. Yang actuating-nya yaitu pelaksanaannya dan pengendaliannya. Ini adalah RHL, pelaksanaan RHL dari sudut pandang manajemen. Lalu apabila kita rinci ya, RHL itu menjadi tahapan-tahapan yang lebih detail, urutan A sampai Z, maka tahapan rehabilitasi hutan dan lahan yang pertama tentunya prakondisi ya, sahabat kebun berkah. Prakondisi ini sangat penting sebelum melakukan penyusunan rancangan, terutama penyusunan rancangan tahunan maupun penyusunan rancangan teknis atau rancangan kegiatan. Ini sangat penting sekali sahabat kebun karena di dalam prakondisi inilah bagaimana seorang BPD, seorang penyuluh, seorang pengembang kelembagaan melakukan kegiatan agar supaya rehabilitasi hutan dan lahan itu berhasil sesuai dengan makna tujuan tadi. Ya, ini prakondisi ini sangat luar biasa, sahabat kebun berkah, untuk bisa mensosialisasikan dengan baik terkait dengan RHL. Jangan sampai ada asumsi-asumsi yang berbeda. Seperti contoh misalkan bahwa RHL kegiatan RHL ini ternyata ingin mengambil alih pengelolaan lahan misalkan. Ini ada hal-hal semacam ini. Maka di sosialisasi, di prakondisi inilah kita harus mencoba menjelaskan kepada masyarakat, menjelaskan kepada berbagai pihak terkait tentang apa RHL itu. Ya, setelah kita melakukan sosialisasi dan kita sudah satu persepsi, satu asumsi yang sama, untuk melakukan kegiatan kita tahun ini memang lebih mengutamakan unsur pemberdayaan masyarakat. Sehingga di dalam melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, tentunya harus melibatkan masyarakat. Dalam hal ini adalah kelompok-kelompok tani, baik kelompok tani hutan maupun kelompok masyarakat lainnya. Ya, ini harus kita jelaskan, sahabat mereka. Tentunya yang sangat berperan di dalam kegiatan ini adalah kalau kita lihat dari organisasi yang berada di Ditjen Pedas RH adalah seksi pengembangan atau penguatan kelembagaan. Ya, ini sangat urgen yang di sini ini. Di dalam melakukan sosialisasi, di dalam melakukan penguatan melalui pembentukan kelompok tani hutan, katakanlah,
Dan sahabat kebun berkah untuk membentuk kelompok tani hutan di channel Junediono Kebun Berkah sudah ada videonya, yaitu pembentukan kelompok tani hutan berdasarkan aturan yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Silakan sahabat kebun berkah bisa mempelajarinya. Ada videonya sudah. Silakan di channel Junediono Kebun Berkah. Nah, ketika kita sudah melakukan pembentukan kelompok tani hutan, misalkan, ya, tentunya kita harus menguatkan secara administrasi maupun secara teknisnya. Dan ini perlu pendampingan, sahabat kebun berkah. Dan pendampingan ini bisa dilakukan oleh penyuluh maupun tenaga teknis maupun instansi lainnya yang memang memiliki kemampuan di dalam melakukan pendampingan, sahabat berkah. Ya, dan video di channel YouTube Junedino Kebun Berkah sudah ada, silakan bisa melihatnya ya. Di prakondisi ini banyak sekali sahabat kebun berkah. Bagaimana menyusun rancangan kegiatannya nantinya harus kita dampingi. Bagaimana administrasi tingkat kelompok tani kita dampingi. Bagaimana memasarkan produknya, kita juga harus dampingi. Nah, inilah prakondisi ini memiliki peranan penting ya. Maksudnya prakondisi ini walaupun tadi sudah saya sebutkan untuk mendampingi eh, apa namanya, mendampingi A sampai Z tadi, walaupun prakondisi ini sebelumnya, tapi diungkapkan di sosialisasi tadi, diungkapkan di sosialisasi ya, agar ada keyakinan dari masyarakat bahwa negara itu hadir. Nah, ya. Baik, sahabat kebun berkah, kita tidak akan lama-lama kalau prakondisi ini juga sebenarnya sudah dibahas di channel ini ya, walaupun masih masih bersifat sesuai dengan item-item ya. Nah, nanti insya Allah akan kami bahas terkait dengan prakondisi secara tersendiri. Baik, tahapan yang kedua adalah penyusunan rancangan kegiatan ya. Ini juga penting sekali, seksi kelembagaan dan seksi perencanaan, evaluasi harus hadir di situ. Ya, jadi jangan berbeda-beda, harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, penyusunan rancangan kegiatan ini, sahabat kebun berkah, silakan bisa melihat video di channel kami di YouTube ya. Tahapan yang ketiga adalah persiapan. Nah, ini tentunya ketika sudah pelaksana RHL-nya sudah ditentukan, kelompok taninya apa, ataupun pelaksananya apa, karena bisa juga dikerjakan oleh bukan kelompok tani ya. Maka kita kalau sudah ditetapkan, langkah yang ketiga adalah persiapan. Persiapan di sini kita harus menyiapkan perlengkapan, peralatan kerja, ataupun bahan-bahan lainnya yang akan digunakan di dalam pelaksanaan RHL. Ya. Tahapan yang keempat adalah penyiapan atau penyediaan bibit. Ya, bibit ini sangat penting ya, sahabat kebun berkah, karena apabila kita menanam pada RHL dengan bibit yang jelek, tentunya hasilnya juga jelek. Ya, jadi bibit yang digunakan ini adalah bibit yang berkualitas. Dan di dalam penyiapan bibit ini harus disesuaikan dengan kondisi fisik atau kondisi ekosistemnya atau kondisi tapaknya, sahabat kebun berkah. Ya, dan ini lagi-lagi berasal dari prakondisi. Ya, jadi ingat di prakondisi ini memang luar biasa, sahabat kebun berkah. Dan bibit ini bukan hanya sekedar keinginan masyarakat. Memang keinginan masyarakat itu penting, ya. Namun kita juga harus memahamkan kepada masyarakat di tingkat prakondisi tadi bahwa apabila bibit yang diinginkan oleh kelompok, oleh masyarakat itu A dan A itu tidak cocok dengan fisiknya, dengan tanahnya, dengan ekosistemnya, dengan berbagai macam sumber fisik ya, ada tanahnya juga kita harus lihat ya. Kalau tidak cocok, walaupun kita senang,
Iya, tetap bibit itu nantinya tidak akan tumbuh, sahabat kebun raka. Ya, jadi bibit itu bukan hanya sekedar disenangi, tetapi bibit tersebut yang akan ditanam harus sesuai dengan kondisi tapaknya. Ini adalah tahapan yang keempat. Tahapan yang kelima adalah penanaman. Ya. Kalau penanaman, sahabat kebun berkah silakan bisa kegiatannya apa saja sih ya. Sudah ada videonya di channel kita, Junediono Kebun Berkah. Silakan di ini kan. Yang keenam adalah pemeliharaan tanaman ya. Pemeliharaan tanaman kita harus pelihara apa-apa yang sudah kita tanam. Apabila sahabat kebun berkah melakukan kegiatan penanaman ini bersumber dari APBN, maka memang sampai 2 tahun pemeliharaannya. Apabila digabung dengan pelaksanaan penanamnya menjadi 3 tahun. Sehingga untuk menghasilkan atau untuk panen, tentunya sahabat kebun berkah, para kelompok tani harus melakukan pemeliharaan sendiri, ya. Jadi jangan mengandalkan dari sumber dana APBN saja, tetapi sahabat kebun berkah, kelompok tani hutan ataupun kelompok masyarakat lainnya yang memang menjadi pelaksana RHL tentunya harus melakukan pemeliharaan untuk bisa menghasilkan. Inilah, inilah 6 tahapan RHL yang runtut ya, dan 6 ini harus kita dampingi sahabat kebun berkah. Inilah pentingnya penyuluh sebenarnya, penyuluh kehutanan tentunya, yang harus mendampingi mulai tahapan prakondisi, penyusunan rancangan kegiatan, persiapan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, sampai pemasaran produknya. Sampai pemasaran produknya sahabat kebun berkah. Ya, jadi tidak bisa tahapan satu didampingi, tahapan lainnya tidak. Ini merupakan satu rangkaian mulai dari prakondisi sampai pemasaran RHL. Ya, sahabat, inilah pentingnya penyuluh sebenarnya. Tapi qadarullah-nya ada beberapa kendala ya terkait dengan penyuluh yang ada di KLHK. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah terkait tentang uh, pelaksanaannya, ya pelaksanaan RHL. Lalu bagaimana dengan pengendaliannya ya tadi ya? Tadi secara manajemen kita sudah menceritakan pada ada 4 ya, planning-nya, organizing-nya, executing-nya, sekarang adalah controlling-nya. Nah, controlling atau pengendalian di dalam kegiatan RHL, salah satunya ini ya, salah satunya yang sedang kita kembangkan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pedasarhan nomor SE.4 tahun 2023 yaitu menggunakan geotagging tanaman sahabat kebun berkah. Untuk bagaimana melakukan geotagging sudah ada pedomannya yang juga ada di video di channel YouTube ini ya. Jadi sahabat kebun berkah jangan khawatir ya, di channel ini sudah ada ya, sudah ada eh, bagaimana caranya ya melakukan geotagging ya. Jadi geotagging merupakan suatu foto di dalam melakukan aktivitas pengawasan terkait dengan pelaksanaan RHL. Minimal di dalam foto tadi ada 3 informasi, waktunya, kapan diambil, koordinatnya, serta apa namanya lokasinya ya. Jadi minimal ada 3 informasi itu yang harus ada di geotagging. Silakan nanti sahabat kebun mereka bisa melihat ya, bisa menonton ya, geotagging itu apa dan sebagainya sudah banyak sekali ya di video saya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini adalah eh, apa namanya terkait dengan RHL secara manajemen ya. Dan di dalam manajemen tadi ada satu slot yaitu organizing ya. Ya, jadi walaupun tadi saya sudah membahasnya, tapi saya perlu menceritakan sebentar ya. Terkait dengan kegiatan ini ya, kegiatan RHL,
di sudut pandang manajemen organizing, kita sebut sebagai kegiatan pendukung. Walaupun sebenarnya bukan pendukung ya, karena ini utama sebenarnya ya. Tapi tidak mengapa ya, terkait hal ini ya. Organizing ini mulai dari manusianya kita juga harus ada. Bagaimana manusia ini kita bisa olah sedemikian rupa untuk bisa mendukung. Bagaimana kita membentuk tim-tim, bagaimana kita menjalankan renaksi, rencana aksinya seperti apa, bagaimana kita mengatur pola kerja, ini ada di organizing ya. Ya, jadi sebagai contoh adalah kegiatan yang apa namanya berhubungan dengan organizing adalah adanya penyuluh sahabat berkah. Adanya penyuluhan ya. Penyuluhan ini tentunya bisa dilaksanakan oleh penyuluh baik penyuluh swadaya kehutanan masyarakat maupun penyuluh ASN ataupun instansi yang memang memiliki kompetensi di bidang penyuluhan ataupun pendampingan dan tenaga-tenaga teknis di UPT maupun instansi lain ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk melakukan penyuluhan, melakukan pendampingan terkait dengan kegiatan RHL. Di dalam organisasi itu juga untuk meningkatkan kualitas dari SDM tadi adalah melakukan pelatihan ya. Kita nggak bisa lah, kita nggak bisa mengandalkan dari pengalaman saja ya, tapi kita harus melatih. Nah, pelatihan ini bisa dilakukan internal penyuluhan maupun dengan masyarakat sebagai pelaksana RHL. Dan tentunya setelah semuanya ada, kita juga dampingi sahabat kebun berkah. Itulah sahabat kebun berkah terkait tentang kegiatan rehabilitasi hutan dengan melibatkan masyarakat dari A sampai Z. Untuk lokus kegiatan ada disebut dengan perhutanan sosial maupun dengan KHDPK, baik PS, perhutanan sosial maupun KHDPK RH. Nanti kita bahas ya. Ini nanti kita bahas satu persatu. Jangan lupa ya, sahabat Kebun Berkah, panteng terus channel Junediono Kebun Berkah. Karena banyak materi yang sahabat Kebun Berkah bisa dapatkan dari channel ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, nanti ada pembahasan kegiatan rehabilitasi hutan pada areal perhutanan sosial. Ada juga nanti kegiatan rehabilitasi hutan pada KHDPK, kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Ya, ini untuk di Jawa. Ya, nanti kita coba satu persatu di channel Junediono Kebun Berkah. Makanya jangan sampai ketinggalan. Mari kita subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat. Terima kasih.